dan Ibu sekalian, pagi ini sesuai dengan tema kita memang sangat cukup menarik karena batik sebagai bagian dari sosial budaya dan politik. Kemarin teman-teman muda itu sempat menghubungi saya, ini seserius apa Bu Elo gitu. Saya sampaikan jangan lupa di dalam batik itu selain serius itu tetap masih ada estetikanya. Jadi kawan-kawan akan melihat keindahan begitu. Kalau misalnya kita mempelajari batik-batik di Indonesia, khususnya di era-era kemerdekaan, sesungguhnya saya bisa sampaikan bahwa batik kita jauh lebih tua. Kalau hari ini kita merayakan batik sambil merayakan kemerdekaan Indonesia, batik itu sudah punya hari kelahiran jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi tempo hari kebetulan tim Lawasan juga menyusun sebuah dokumentasi yang membuat kita bisa paham kenapa kok Jogja itu disebut Jogja Kota Batik Dunia. Salah satunya adalah karena memang kita tidak terbantahkan secara sejarah, kita punya sejarah yang sangat tua dan diakui. Baik, saya akan bagi menjadi 2 sesi. Sebelumnya kita, walaupun mungkin semuanya sudah pada kenal ya Pak Afif, siapa yang nggak kenal, Ketua 2 PPP Sekar Jagad, dan satunya lagi adalah Pak Prayogo. Mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu sekalian bisa jadi mungkin lebih jarang. Beliau adalah Bapak yang mewakili dari Museum Batik Yogyakarta. Selama ini teman-teman kalau nanya ke saya, Museum Batik Yogyakarta itu punyanya Jogja gitu. Ternyata bukan perseorangan. Dan yang menarik adalah Museum Batik Yogyakarta itu dimiliki oleh seorang Tionghoa yang tetapi juga adalah sempat menjadi abdi dalam di Yogyakarta, di Keraton Jogja. Maka kemudian kalau teman-teman ke Museum Batik Yogyakarta akan melihat batik-batik yang tidak hanya bergenre Tionghoa, tetapi Jawa dengan warna-warna soganya juga cukup lengkap. Dan pagi ini teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa puas bertanya nanti di sesi Pak Prayogo. Jadi kalau misalnya kita membahas batik sebagai bagian sosial budaya dan politik, Pak Afif dan Pak Prayogo, mungkin kita juga bisa langsung landing saja bahwa batik-batik di era itu ada semacam katakan Jawa Hokokai, mungkin Terang Bulan waktu diciptakan Ibu Sud, atau kemudian Gotik Swan ketika Disnatalis UI tahun 1955 ketemu Pak Soekarno, kemudian wah ini mesti kita membuat batik Indonesia, batik yang bukan Pekalongan, bukan Lasem, bukan Jogja Solo, tetapi batik Indonesia. Nah ini menarik, bagaimana karakter masing-masing batik nanti akan disampaikan oleh Pak Afif, kemudian nanti Pak Prayogo akan coba menceritakan kepada kita bagaimana kurasi atau karakter masing-masing atau filosofi yang ada pada batik-batik tersebut. Nanti juga pasti akan ditambahkan Pak Afif dan kita akan perkaya dengan pertanyaan. Baik, saya boleh langsung ke Pak Afif. Mungkin Pak bisa disampaikan secara singkat karakter masing-masing batik ketika era kemerdekaan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Elo, yang kami cintai. Mungkin sebelum menginjak tentang perjalanan batik sosial budaya dan politik, kita kembali lagi mengingatkan bercerita tentang batik adalah bercerita tentang proses warna, dan pemerintah sudah melindungi daripada batik itu sendiri. Adanya SNI yang berbunyi proses warna menggunakan malam panas dengan alat saring cat maupun tulis membentuk motif tertentu dan mempunyai makna, dan itu jangan pernah dilupakan. Tolong sampaikan terus-menerus bahwa itu adalah proses tintang warna dengan menggunakan malam panas membentuk motif tertentu dan memiliki makna. Jadi tolong, ini ibaratnya gaman kita SNI ini sebagai bagian daripada pengertian batik. Nah, batik kalau bercerita tentang batik ini juga akan bercerita tentang masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, itu keuntungannya kita itu seperti itu. Karena kenapa dikatakan masa lalu sebagai komunitas budaya itu tadi?
masa kini sebagai komoditas ekonomi, dan masa depan bagian dari diplomasi dan ekonomi yang terus berjalan. Nah, di saat perjalanan batik ini mampu mengikuti perjalanan itu mungkin alih fungsi dan perjalanan batik ini mampu mengikuti kehidupan manusia atau mengikuti tren. Ya. Jadi yang dulunya itu sebagai batik larangan, batik keraton, akhirnya ada batik saudagar, batik pengaruh Cina Belanda, adanya batik rakyat atau batik petani, sampai sekarang batik kontemporer. Nah, itu menandakan bahwa batik itu di mana saja, kapan saja, tiada hari tanpa batik. Berkembang ya, Pak. Nah, itu yang menjadi suatu kebanggaan buat kita. Jadi kalau tadi Pak Sita menceritakan ada lorong perjalanan tenun, batik itu mampu dan harus dan bisa dan menjadi bagian itu. Ya, dan untuk menceritakan dan membuat seperti itu, saya yakin lebih mudah batik daripada tenun istilahnya. Karena sekarang ini masih berlanjut. Nah, batik itu seperti tren. Jadi setiap tahun, setiap keadaan sosial politik selalu menjadi bagian dalam sehelai kain batik itu sendiri. Ya. Dulu yang awal mungkin seperti batik larangan hanya mengenal batik untuk tertentu. Setelah itu berkembang, lagi adanya varian nagari di mana batik Solo bisa mengembangkan kreativitasnya, batik Jogja dengan saudagarnya juga mengembangkan kreativitasnya. Nah, kita bisa menandai tren itu berjalan dari hasil karya ataupun kreativitas ataupun bagaimana seseorang pengrajin atau empu atau penghasil batik yang mengolah batik itu kita mampu melihat. Ya. Nah, itu mungkin kalau tadi di awal dengan adanya batik Hopokai, sebenarnya dari sebelum Hopokai itu ada dulu namanya batik tiga negeri. Ya. Dimana merahnya dibikin di Lasem, birunya dibikin di Jogja warnanya ya, terus soganya dibikin di Solo maupun Jogja, merah birunya di Kalongan. Nah, hal itu menandakan bagaimana perkembangan posisi batik saat itu sudah menjadi bagian. Jadi kalau dulu terkenalnya berarti kan kalau merah di Lasem berarti bambangan itu Lasem. Terus Bion dan lain sebagainya itu mungkin Pekalongan. Nah, setelah itu ada yang Sogan. Mungkin nanti saya juga ingin menampilkan daripada batik tiga negeri itu. Baik. Mungkin untuk membuktikan kenapa kok mewahnya nampak bahwa merahnya itu Lasem, birunya itu Pekalongan atau soganya ke Jogja atau Solo. Mungkin saya ingin menampilkan batiknya untuk batik tiga negeri. Dan sewu untuk tim batik Peraga Batik, Mbak Menang bisa dibantu, Bu Elok, Bu Dian, batik yang tiga negeri ya Pak Afif ya? Batik yang tiga negeri. Nah, di sini terlihat sekali bagaimana cara membatik pada saat batikan bambangan dan bagaimana melihat batik pada saat batik membatik untuk diwarna biru dan soganya itu karakteristik pembatiknya beda sekali. Nah, itu membuktikan bahwa ini dibuat di berbeda-beda tempat. Ini bukti daripada bahwa sosial budaya menjadi satu bagian dalam sehelai batik itu sendiri. Kerja tim ya Pak? Ya, jadi kita mengakui bahwa bambangan daripada Lasem itu menjadi satu produk unggulan yang ada di sana. Nah, setelah itu biru juga menjadi bagian. Nah, mungkin kalau didekatin cara membuat isen-isennya warna merah itu lebih yang terutama yang di sebelah kanan ini itu bentuknya lebih kasar batiknya daripada yang biru. Itu membuktikan bahwa merahnya itu dari satu daerah yang tidak dibuat di satu tempat gitu. Walaupun berkembangnya batik tiga negeri itu dibikin menjadi satu tempat ya, karena efisien waktu, efisien harga dan lain sebagainya,
dan itu menjadi populer di zaman keemasan. Dan batik tiga negeri ini adalah batik menurut saya masterpiece-nya batik Indonesia zaman keemasannya itu ada di batik tiga negeri ini. Karena batik tiga negeri ini menjadi satu eranya panjang, ya, menjadi satu tren yang dimiliki atau digemari oleh baik Sumatera, Jawa Barat maupun pesisiran di Jawa Tengah, Jawa Barat. Baik. Itu Mempunyai selera sama ya, Pak. Coverage-nya luas. Sama, dan ini menjadi suatu kalau orang Pekalongan itu kalau jareknya sudah tiga negeri berarti strata sosialnya sudah tinggi. Oke. Jadi juga menjadi simbolisasi status simbolisasi ya Pak ya. Status. Baik. Ini membuktikan bahwa di batik tiga negeri itu sosial budaya di setiap daerah itu menjadi satu bagian. Itu istilahnya di batik tiga negeri ini. Dan nanti batik-batik yang lain yang menunjukkan bahwa sosial budaya ini menjadi bagian, itu banyak sebenarnya dari awal dulu sudah terlihat dari batik pengaruh Cina, pengaruh Belanda dan sebagainya. Cuman itu kan memang untuk kalangan tertentu, memiliki yang tertentu. Kayak pengaruh Cina, ya penggemarnya masih paling kebanyakan orang Cina. Pengaruh Belanda juga akhirnya menjadi penggemarnya orang-orang yang pakai sarung. Nah, di tiga negeri ini karena ini menjamur dan menjadi kesukaan, di setiap daerah pembatikan ini membuat batik tiga negeri. Pertama. Kedua, di semua kalangan tiga negeri yang bagus banget juga membuat, batik rakyatnya juga membuat tiga negeri, ya. Batik petaninya juga membuat, seperti batik dalam kehidupan keyakinan juga membuat, kayak yang di Pekalongan Rifaiyah itu dasarnya itu tiga negeri. Jadi sebenarnya tiga negeri itu mengisi komplit secara levelnya mulai dari serata yang tinggi sampai dengan yang biasanya Pak. Baik seleranya maupun pemakainya, dan ini menjadi satu tren orang menjadi satu kebanggaan tertentu apabila dia mempunyai atau memiliki. Baik. Terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu ini kita bisa menyimpan banyak pertanyaan. Silakan, monggo dicatat dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Itu tadi era tiga negeri, Pak Afifnya. Itu berkisar 1920. Baik. Lebih sebelum kemerdekaan. 1920 sampai dengan sebelum kemerdekaan adalah era emas-emasnya, karena memang kita kemudian menemukan beberapa tiga negeri yang kuno itu pasti cantingannya sangat halus dan pewarnaannya bisa jadi nggak ada sekarang. Proses menyanting warna merah dan proses menyanting pada saat dicelup warna biru dan suganya itu berbeda sekali. Jadi karakteristik setiap daerah itu tercantum dalam selai batik. Jadi selain karena kebutuhan kerjasama yang kemudian kita sebut hubungan sosial, budaya dan politik, Pak Afif, apakah kemudian juga batik tiga negeri itu menjadi sebuah simbol bahwa batik itu juga menuntut sebuah idealisme yang tinggi ya? Artinya tuh kok sampai jauh-jauh ke Pekalongan, kemudian melibatkan Lasem dan Jogja segala macam. Apakah ini juga menunjukkan bahwa batik itu membutuhkan sebuah ekspektasi yang tinggi kalau mau dibilang bagus? Kan bisa di dalam satu daerah aja sudah jadi bagus. Apakah itu menjadi sebuah tanda bahwa saat itu era batik itu sangat sangat spesial, ataukah memang itu sudah ya sudahlah, memang ini ahlinya di Pekalongan dan Pekalongan aja gitu. Monggo Pak. Ya, berawal memang keahlian daerah masing-masing. Seperti tadi saya katakan, Bambangan dan saat ini pun pada saat bagian indikasi geografis Lasem mendapatkan indikasi geografis karena merah Lasem yang seperti darah ayam jago dan hanya ada di Lasem. Dan produk Lasem yang begitu gambaran yang begitu bagus, dan akhirnya ide kreatif kalau hanya merah putih aja mungkin
tidak lengkap, akhirnya orang membeli yang merah putih, setelah itu dibatik lagi, ya. Nah, sebenarnya yang saya pikirkan konseptual batik tiga negeri itu sendiri, ya. Tapi tanpa disadari, kalau orang memang menggeluti di bidang batik, ya. Kayak saya saja, saya membeli batik Jogja, ya, yang ada di pasar batik Jogja, yang seperti biasanya, ya seperti ini. Nah itu saya batik lagi, saya olah lagi, saya memberi warna, terus akhirnya menjadi satu batik. Karena pada saat saya membeli batik Jogja itu, batik cap itu harganya ya paling 200 atau 250. Tapi pada saat saya proses lagi, saya menjualnya bisa 250. Nah ini adalah kan konseptual daripada pengembangan itu sendiri. Nah, Baik. mungkin pada saat itu bahwa harga batik tambangan itu mungkin cukup murah, cukup didapatkan cukup mudah, ya. Terus baru diberi ornamen lagi sama orang Kalongan, dihias lagi, ya, seperti itu akhirnya menjadi Bang Biru. Nah mungkin orang Jogja Tambah Bang suka. Biru kok masih Kalongan gitu, dia akan memberikan suka itu sendiri. Baik. Nah ini sesuatu yang akhirnya tadi ya kelamaan perjalanannya, Kalongan langsung dibawa ke Pekalongan, batik ilmu dan lain sebagainya. Dan sekarang kayak saya membeli batik bayat ataupun Batik setengah jadi masih ada kelompongannya, ya, atau saya mengembangkan pewarnaan dari batik Bantul atau batik Pekalongan ada batik. Kalau ini menjualnya itu dalam keadaan sudah kain yang sudah selesai. Sudah selesai. Ketika dibeli saat itu pun juga bisa. Sudah selesai, iya. Cuma batiknya itu bahan aja, cuma merah putih. Baik. Menarik. Jadi tidak ada rasa ketakutan di jalan pecah dan lain sebagainya. Terus diberi ornamen yang kosong, nah setelah itu diberi ornamen pewarnaan. Baik. Artinya ketika satu batik dari Lasem menuju ke Pekalongan dan Jogja itu sudah dalam keadaan selesai, apabila dibeli dan dipakai saat itu pun juga tidak masalah. Kemudian di situ ada idealisme ya Pak Afif ya. Wah ini kurang coklatnya, kurang surganya. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang ke Pak Prayogo. Tadi disampaikan kan dari Lasem ke Pekalongan kemudian ke Jogja Pak. Yang menarik adalah melibatkan banyak gaya artinya ya Pak. Kalau merah mungkin kita cenderung akan ke Tionghoa, kemudian sampai dengan ke Jogja ada soganya. Apakah memang saat itu Tionghoa juga punya punya selera dan punya strategi sendiri dalam memasarkan batik sehingga batik Tionghoa itu mesti pokoknya merahnya tuh langsung punya gitu. Monggo Pak. Terima kasih. Dan saya sangat bangga. Dan tadi saya nangis. Terima Pak. Lagu batik. Oh, cik. Lagu batik. Rasa saya seperti dihancurkan ke hati saya. Kata sama cepat, kopi untuk Bapak semua. Saya mau satu rumah. Boleh tepuk tangan buat Pak Prayogo. Batik tetap ada di hati Bapak ini. Yang saya khawatirkan itu hilang. Kalau batiknya tidak akan hilang, tapi yang mempunyai batik yang punya jiwa itu hilang. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Nah, saya masih kepingin ada orang yang setuju atau mau membuat batik yang betul-betul berjiwa. Seperti yang saya sebut salah satu Gusti Hasnukoro. Gusti Hasnukoro itu membuat batik yang sungguh-sungguh bagus. Dan saya mengikuti jadi anak istilahnya pembantu jadi timnya saya mengikuti beliau sehingga saya akhirnya berusaha batik nyuwun. Kenapa batik itu kudunya jumlah cilik, kenapa batik anggur galangan pering sekarang kan hampir semua jadi jumlahnya jadi. Maka saya tadi dengan lagunya walaupun masih dalam bentuk lagu tapi sudah berjiwa. Kayak masuk ke pertanyaan. Bagaimana Tionghoa berperan dalam tiga negeri ini? Gaya Tionghoa, Bapak Ibu, memang saya kesini sesuai dengan apa yang saya baca dari museum. Saya membawa beberapa batik
bersaing. Nah, batik Cina itu sebetulnya paling bawah. Kita itu sudah mulai bermain batik tahun 1930. 1930 itu batik Cina sudah ada, tapi sebelum itu sudah ada tahun 1600. Batiknya ada di Jogja, ada di museum. Kita punya dari 1600 sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, yang menarik batik-batik Cina itu mereka betul-betul membuat batik itu berjiwa, bukan sekedar untuk pakaian, untuk fashion, bukan seperti itu, punya jiwa. Maka batik-batik Cina waktu dijual itu pasti laku. Saya punya pembatik di Jakarta, itu bekas, itu Cina, bekas khusus di Museum Batik, membuat batik satu lembar batik Cina itu bisa laku sampai 100 juta. Waktu kemarin katanya di beberapa pameran ke Belanda bisa laku 1 M. Karena apa? Karena dia pandai mengutarakan ini bukan sekedar gambar, ini adalah warna jiwa seseorang. Dia membuat belajar batik di sini bukan 1 bulan, 6 bulan, sampai dia bisa menciptakan batik Cina. Jadi bagaimana orang-orang Cina membuat batik sehingga mampu untuk dijual, itu ada 2. Yang satu batik Cina khusus untuk acara mereka sendiri dalam perkawinan, itu khusus. Mungkin Mbak Ella itu pernah ya, ada batik khusus untuk perkawinan, ada batik khusus untuk menjemput mempelai putri. Di sana putri lebih cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Kedua, orang Cina yang membuat batik Jawa Cina itu sudah sama dengan di batik tadi. Persis dari tidak sama bilang. Jadi campur ya Pak ya, campur dengan gaya Jawa dan sebagainya. Tapi yang khusus Cina, yang Belanda, yang Jepang itu khusus Jepang. Kita punya batik yang Jepang, tapi nanti tolong Pak buka itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Apakah Nun Sewu saged kita lihat sekarang Pak? Sambil disampaikan sama Pak Prayogo. Nun Sewu yang bokokai, ibu-ibu yang bokokai hijau. mungkin Pak Didik mawon sedikit hati-hati karena batiknya tua beneran. Oh, batik. Menapa meninggal leres Pak Prayogo yang dibawakan? Monggo silahkan. Yes, silahkan. Monggo Pak Prayogo langsung langsung diceritakan filosofi maupun makna di baliknya. Nggih. Sambil duduk betul Pak. Nah, ini batik sudah tua. Walaupun tidak begitu tua, tapi sudah tua. Itu kalau kejadian sedikit sobek. Maka itu, karena saya kemarin mencari batik yang bokokai, yang asli, itu hanya ada 2 ornamennya, bunga sakura, bunga asem, itu aja. Kemudian ada lagi yang campur. Kalau ini batik bokokai Jawa. Ini bokokai Jawa. Ciri-cirinya apa Pak Prayogo kalau batik bokokai Jawa? Batik bokokai Jawa itu sudah memasukkan ada bunga telang,
ada bunga kertas, ada lereng latarnya, sudah lengkap dengan motif-motif Jawa. Baik, lanjut kain yang selanjutnya Pak Prayogo. Kayak yang asli coba digelar di Nun sewu Bu Ane yang di Asta yang disebut kurang lebih panjang laginya. Nah, ini juga sama. Ini batik bukukian Jawa. Nah, ini asli. Niko engkang hukukai asli. Ya. Sekarang saya mau buka hadiah. Siapa yang bisa? Enggak. Iya itu di bawah. Kira-kira, nih Pak, enggak boleh. Enggak boleh itu dalam. Yang lain boleh jawab. Kira-kira ini ada bunga apa sih selain bunga sakura? Apakah ada bunga lain selain sakura? Nun sewu Bu Ane sebelah sini bisa menebak. Ada bunga krisan, bunga anyelir, bunga menapa? Bunga sepatu, Pak. Ya, bunga sepatu. Apa dapat hadiah dari museum? 1 lembar kain batik. Yang jelas, Monggo. saya tutup. Nggih. Ya, di situ Kita nggak ada salah bunga putih. pukul Nah, biar 4. Bunga pukul 4. Yang mana Pak Prayogo Nun sewu? Yang mana Pak? Bunga pukul 4 Bunga pukul 4 itu atau Wijaya Kusuma ya Pak? Ya? Bukan. Oh, sanes. Oh. yang ngeblok. Oh, ini yang Nun sewu yang ditunjuk oleh Bu Aning ini kok adalah bunga Nah, pukul mengapa 4. J. batik ini dimasukkan bunga-bunga itu dimasukkan sesuai dengan kita punya judul. J. Karena batik ini adalah batik untuk perjuangan dari kaum lemah. Kaum lemah mengapa bunga pukul 4 masuk di situ. Dan warna ini sangat indah sekali. Yang sebelah kanan, Kanan, J. yang sebelah kanan itu menunjukkan sampai mati pun aku tetap akan berjuang. Waduh, Nun sewu Bu Aning mungkin sebelah sini bisa memotret Bu Tetapi Aning. Nah, karena ini kita adalah orang yang religius, maka ada batik yang warnanya hijau. cekak. Saya mau berjuang dengan sekuat hati, tetapi tetap berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu hebatnya. Dan batik itu keseluruhan, kalau melihat ada bunga makar, ada sakura, ada bunga pukul 4, saya lebih cenderung ke bunga pukul 4 karena bunga pukul 4 itu adalah bunga Jawa yang di pinggir kali, sangat sederhana. Bunga pukul 4 itu adalah bunga hanya mengembang dari pagi sampai dari yang indah-indahnya nanti pukul 4 terus layu jatuh. Jadi kita dari bangun pagi sampai sore tetap semangat untuk berjuang. Apakah ada sedikit kajian filosofi yang ditambahkan dari Pak Afif tentang Hokokai, Pak Afif? Monggo. Ya, era batik Hokokai itu waktunya pendek sekali, ya, yaitu masa penjajahan Jepang. Dan kenapa saya ingin membuktikan kenapa ini kok era Hokokai? Pertama, mungkin selain bunga sakura dan lain sebagainya, itu pasti ada kupu-kupu, ya, itu pengaruh Cina juga, bercerita tentang sabda intai, ya. Terus sebagian besar ini seperti kiblat, motif-motif kimono, pewarnaannya dan lain sebagainya. Ya, di situ tuh ada pagi sore, ada lamstok, ada susimoyo dan lain sebagainya. Jadi sebuah sarung bisa terlihat bentuk kain, bisa terlihat bentuk sarung, dan ini menjadi satu bagian tertentu. Yang pasti kebanyakan harus ada yang awal-awalnya itu motif kupu-kupu dan lain sebagainya, motif burung merak dan lain sebagainya. Nah, di zaman ini itu zaman susah-susahnya orang cari mori. Dan di zaman ini Jepang baru mengetahui tentang apa itu batik. Dan ini dipesan orang Jepang, tentara-tentara Jepang untuk hadiah
bahwa dia menjajah Indonesia untuk petinggi-petinggi pejabat di Jepang. Nah, pada saat yang seperti ini, maka batik ini adalah batik yang memang dibikin supaya lama, karena morinya sedikit, pekerjanya itu banyak. Jadi batiknya itu dibuat sedetail sekali dan lain sebagainya, supaya semua orang itu ikut dalam satu pekerjaan ini. Pewarnaannya pun dia akan berkiblat kepada warna-warna kimono pada saat itu yang populernya. Tidak kimono saat ini ya. Kimono saat itu yang bunga-bunganya dan lain sebagainya itu kalau kita melihat gelar ini pandangannya sebuah batik, sebuah kimono. Dan ini menjadi satu kenang-kenangan. Nah, kenapa kok batik ini waktunya pendek? Karena setelah batik Jawa Hokokai ini, orang mau bikin batik Jawa Hokokai alas-alasan. Harganya menjadi mahal, dikerjakannya itu lama, dan sulit pengerjaannya. Maka batik Hokokai ini tidak begitu menjadi populer seperti batik tiga negeri. Tapi ini waktu yang pendek, untuk pengulangan seperti ini pun tidak semudah itu. Dan batik ini kenapa tidak menjalar ke Jogja, Solo maupun tempat yang lain? Karena dengan pewarnaan yang banyak ada kesulitan dalam mereka memproduksi itu sendiri. Jadi betul-betul memang kebanyakan dan sekarang menjadi berkembang pun hanya berada sebagian besar di Pekalongan, sebagian di Cirebon. Tapi awalnya itu memang dari Pekalongan. Maka ada ini ya Pak ya, terjawab kenapa berkembangnya di Pekalongan. Iya, kenapa berkembangnya SDM-nya memang dia ada di situ ya. Ya dia pasti modelnya pagi sore, tapi ada tumpalnya kanan kiri Susimoyo dan lain sebagainya, dan bercerita tentang sampai intai dan lain sebagainya. Terus ada bunga matahari, juga bunga seruni yang memang ini bagian daripada pengembangan daripada kimono. Dan ini betul-betul saat itu dikip, dalam arti jadi langsung diminta orang Jepang, selesai baru jadi jarang sekali batik Jawa Hokokai ini menjadi sesuatu yang ya stoknya berlebih. Mungkin kalau mau sari antiknya kebanyakan mungkin di Jepang malah lebih banyak ya, atau di museum Jepang itu lebih banyak, karena setelah ini berkembangnya menjadi Jawa baru, penyederhanaan daripada Jawa Hokokai. Nah, kalau saya seperti yang tadi dilihat Bapak itu, saya mengatakan itu Jawa baru. Oke, jadi dan Jawa baru ini mengilhami semua daerah di pembatikan di Jawa ini. Oke, mungkin sedikit tentang Jawa Hokokai. Mohon maaf Pak Afif. Monggo silakan. Saya tambah sedikit. Kalau kita lihat di badan ini ya, itu menandakan mempunyai filosofi bahwa kain ini harus mampu menguasai jiwa seseorang. Maka kain ini kemarin waktu kita masih produksi Museum Jogja, Batik Jogja itu dulu produksi kain Jogja. Ini kita buat selama 2 tahun. Tidak sedikit ya. Dan pembatiknya semua dari kota Bayak dan Sragen. Saya cari pembatik itu muter Sayujo, sak Solo, ketemunya di Sragen. Yang paling halus di Sragen itu sudah tua di pinggir kali, dan mereka tidak digunakan lagi karena apa? Dikuasai oleh satu pengusaha. Nah, saya tanya siapa pengusaha? Saya datang ke akhirnya saya pinjam dalam tanda petik nyewa. Saya kontrak itu, entah dikasihkan mereka berapa saya nggak tahu. Setelah dia batik di sini, saya kasih di sini juga, dia kaget nangis. Kembali di sini ada pinggiran di sini ini menutup bahwa semua perjuangan kita harus ditutup dengan cinta kasih. Itu hebatnya orang-orang dulu. Karena satu lembar batik ini
bukan hanya sekedar untuk busana, tetapi sebetulnya adalah untuk lembaran doa. Jadi kalau ibu memakai nusewu, nah ini aja. Ini lembaran doa dari warna. Dari warna ini saya sudah tahu ibu ini siapa. Tak belum kenal ya Bu, tapi saya sudah tahu siapa ibu sebenarnya. Ibu ini mudah ditipu, silahkan ditipu. Ya karena yang dipakai sudah mengatakan. Ya. Jadi tambah Nuhun Pak Predo, karena kita masih banyak lain. Nun sewu Pak, sebelum kita tutup tentang Hokokai Pak Afif, karena ada beberapa teman-teman yang sedang meneliti batik, teman-teman IGN juga. Apakah mungkin bisa disimpulkan ciri-ciri untuk mengetahui Jawa Hokokai yang asli itu bagaimana? Ada apa? Ada unsur apa saja? Mungkin kalau dari formatnya itu selalu pagi sore, terus ada Jumpal Susimoyo itu. Susimoyo itu yang mana Pak? Nah, Susimoyo itu apa Pak? Ada ramstok bawah sampai ke atas. Nah ini loh. Ramstok itu apa Pak? Apa? Bunga yang di bawah itu loh. Ramstok. yang bentuknya L. Oh, oke. Jadi teman-teman, ini kalau Jawa Hokokai dia selalu terbelah menjadi dua sisi, kanan dan kiri itu motifnya berbeda. Ini juga yang tadi disampaikan Pak Afif karena kelangkaan mori ya Pak ya. Kemudian ramstok tadi Pak? Ya itu apa namanya? Yaitu dikatakan Susimoyo dan biasanya yaitu ada kupu-kupu tentang cinta kasih, terus ada bunga dan lain sebagainya. Terus bunga-bunganya dan lain sebagainya, isiannya. Terus warnanya juga komplit, ya. Itu sudah menggunakan warna sintetis. Batik ini tahun 1920. Batiknya sangat tua 1920. Teman, kita masih punya banyak. Jadi kita masih punya banyak batik. Silahkan ibu-ibu yang peraga batik. Kita akan lanjut ke koleksi yang selanjutnya. Gelar dua aja nggak apa-apa. Saya bantu satunya Bu. Nah setelah Jawa Hokokai tadi itu dengan kesulitan dan lain sebagainya, akhirnya berkembang menjadi Jawa Baru. Nah di Jawa Baru ini juga berkembang di Solo tadi yang seperti punya Bapak itu zamannya ada yang batik mereknya adik bayi dan lain sebagainya. Nah itu apa pengembangan daripada Jawa Hokokai. Jadi ini eranya setelah batik yang tadi ya Pak Afif? Iya. Baik. Jadi ini disebut Jawa Baru. Ciri-ciri yang membedakan Pak Afif dari batik yang lebih tua tadi? Jadi pilihan warnanya lebih sedikit. Pilihan warna sudah disesuaikan dengan yang selera orang Indonesia ya. Terus penyederhanaan motif juga apa namanya tidak ada tumpal lagi dan lain sebagainya. Tapi model lamstoff, model bawahan, boketan yang tidak berdiri sendiri-sendiri tapi merambat ini juga menjadi suatu kekhasan. Nah kalau yang sebelumnya ini kan boketan, yang batik pengaruh Cina, pengaruh Belanda itu kan boketan. Kalau ini kan bentuknya apa namanya ya lamstoff pinggiran ya, pengembangan daripada Jawa Hokokai. Jadi secara usia ini lebih muda dari yang tadi ya Pak? Iya. Baik. Dan secara kerumitan atau teknik membatiknya ini yang tadi lebih sulit ya Pak? Yang tadi lebih sulit karena ini apa namanya pewarnaannya ini kan sudah ada soga. Kalau yang tadi kan nggak ada. Ini sudah ada soganya. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Prayoto membawa mengenai Jawa Baru. Ya. Apakah ada catatan dari Pak Prayoto tentang Jawa Baru? Saya sangat senang melihat batik modern Jawa Baru. Oke. Mengapa? Karena di sini yang paling dominan adalah budaya Jawa. Baik, kita bisa lanjut ke batik selanjutnya. Oke, jadi seperti kita lihat apa namanya motif parang menjadi background, motif kawung menjadi background. Ini kan batik pedalaman ya. Ini juga ada parangnya juga menjadi background. Ini menandakan asimilasi daripada
lamstok bawah dan ceplokan seperti kimono tadi pengembangannya, dan unsur-unsur lokalnya disampaikan di situ. Betul. Jadi kalau yang tadi yang sebelumnya kita tidak menemukan motif-motif pakem seperti parang dan kamun, gitu Pak. Iya. Baik. Ya, dan ini Jawa Baru yang lebih muda lagi. Oke. Karena Monggo boleh bergeser. bentuk ininya kembali lagi ke boketan, meniru batik-batik Cina. Terus ininya buntal, itu juga pengaruh batik Solo. Nah, yang membuat batik ini itu selain di Solo seperti tadi punya Pak itu saya mengatakan adik bayi itu ya, itu dari Solo, itu termasuknya Jawa Baru. Terus di Jawa, nanti kita mau ke Tasik, ini di Tasik ini juga batik Jawa Baru menjadi tren, menjadi populer gitu. Terus di sentra-sentra batik di Pekalongan, di Jogja, Jawa Baru ini juga menjadi pengembangan. Tapi warnanya ya Jogja sesuai dengan warna karakter Jogja. Pak, kenapa disebut Jawa Baru? Karena bermotif meniru Jawa Okoke. Oke. Dari Jawa yang baru. Oke. Jadi secara era yang lebih baru, teknik maupun pewarnaan sudah menyesuaikan juga. Iya. Baik. Kemudian adik bayi Pak, tadi teman-teman Iya, adik bayi itu sebuah merek. Dan itu menjadi akhirnya terkenal. Itu bukan nama motif sebenarnya ya, Pak? Bukan. Itu mereknya ada foto bayi. Itu ya sekitar tahun 60-an atau 55 itu tadi yang punyanya. Yang mana ya Pak ini? Yang punyanya Pak Prayogo. Pak Prayogo itu, kalau saya itu bukan Jawa Oke, tapi itu tuh Jawa Baru, tapi produknya Solo itu yang namanya terkenal nama adik bayi. Ada logo stempelnya itu adik bayi. Itu mungkin eranya Haji Bilal yang awal-awal. Karena selama ini beberapa teman-teman itu memahami bahwa adik bayi itu sebuah nama motif, itu berarti salah ya Pak? Bukan. Nama merek. Oke. Dan saking terkenalnya itu akhirnya menjadi sebuah motif. Jadi adik bayi itu kan, jadi menjadi berarti sudah nganggone apik batik gitu. Ibaratnya kalau sekarang ngalah IDW. Kita lanjut ke batik selanjutnya. Nah, ini parang tetapi kok ini batik punya gaya Indonesia. tersendiri. Baik. Ciri-cirinya batik Indonesia yang perlu kita catat apa Pak Abi? Jadi sejarahnya terjadinya batik Indonesia itu di masa era Soekarno. Beliau ketemu dengan Gotek Swan, itu tokohnya. Mic-nya apa bagus? Ya. Jadi eranya itu zaman Soekarno, beliau ketemu Gotek Swan. Dia menyuruh Gotek Swan, kamu membuat batik-batik Solo yang berkembang, batik-batik Jogja yang berkembang, diberi warna seperti batik-batik Pekalongan. Nah, beliau adalah tokoh yang membuat batik-batik batik Indonesia. Jadi kalau kita melihat batik Solo tidak lagi yang seperti Sogogenes atau atau Sogobelian seperti Solo, tapi sudah menjadi berwarna. Nah, yang sebelah kanan ini kan sebenarnya Jogja ya. Yang dua ini Solo punya ya Pak, tetapi sudah ada Indonesianya karena sudah mengadaptasi warna, tidak hanya sekedar Sogobenda. Baik, kemudian yang ini Indonesia tetapi timbrenya Jogja. Ini dari Godek ya, yang berkembang menjadi seperti itu. Yang itu ada keslop, terus tadi ada Palangkusumo, dan ini soganya pun juga sudah berkembang, soga hijau. Dan era ini berkembang di Jogja itu eranya batik-batik Saibanen ya. Akhirnya berkembang menjadi ada batik yang diwining dan lain sebagainya ya. Terus berkembang lagi menjadi terang bulan ya, atau winingan itu kita dikenal juga menjadi tribusono ya, jadi menghias nah ini nih zaman keemasan batik-batik terakhir Indonesia memakai jari. Jadi zamannya sebelum merdeka, zamannya ya Pak Karno ya. Jadi Bu Hartini dan lain sebagainya, mereka itu berlomba
membadikkan, termasuk busut akhirnya jadi pengusaha batik dan lain sebagainya. Jadi berlomba-lomba ibu-ibu pun menjadi desainer, datang ke daerah-daerah sentra membuat batik, dan mereka berlomba-lomba dalam suatu perkumpulan ataupun acara. Ini menjadi satu kebanggaan bahwa batik Indonesia ini. Jadi mereka berlomba-lomba bersaing menggunakan batik itu. Dan menurut saya ini zaman keemasan batik, dan setelah ini batik mulai susut. Akhirnya adanya eranya Mas Iwan Tirta masih tetap memperjuangkan, perjuangannya daripada Gotik Swan. Tapi Iwan Tirta sendiri yang mengembangkan batik sebagai bagian busana. Nah, alih fungsi ini terjadi seperti itu, dan di situ, dan akhirnya ada batik yang dibuat kayak Malaysian dress, atas bawah dijahit dan lain sebagainya. Nah, mulailah batik itu akhirnya terkikis. Yang tidak bisa mengikuti alih fungsi itu ya akhirnya kayak Jalan Parangtritis jadi hotel semuanya. Tapi yang mampu mengikuti alih fungsi itu nanti ada batik batik yang ada depannya kayak Pak Ali Sadikin buat kemeja, sarung tumpal ada depannya. Terus baju Malaysia tetap menggunakan batik, termasuk seragam Singapore Airlines itu kan awalnya dari batik. Itu kiblatnya kepada batik Indonesia. Cuman mungkin itu dia bakukan dan menjadi brand daripada Singapura. Nah, itu era-era perkembangan itu tahun 70. Setelah itu berkembang lagi, batik sudah mulai diekspor untuk baju-baju santai ke Bali dan lain sebagainya, adanya Pario dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu perdagangan bebas yang diawali dengan adanya koperasi. Kenapa kok ada koperasi? Karena zaman itu sulit sekali untuk mendapatkan mori. Mori itu bisa didapatkan apabila mengikuti anggota koperasi, jadi dijatah. Tapi ya akhirnya ada sebagian orang tadinya karena dagang mori lebih untung, pengusaha batiknya dilepas, akhirnya dagang mori. Dan pewarna ya Pak? Ya, nah itu mulai sesuatu yang memang batik itu berkembang. Nah, setelah itu adanya perkembangan lagi tekstil motif batik dan lain sebagainya. Baik, monggo Pak Prayogo. Saya tambahkan sedikit masalah tadi presiden pertama kita disebut ya. Sebetulnya kita punya tokoh asli Jogja, yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu yang mendorong masuknya pakem Jawa, sehingga tahun 1930 itu sudah dimasukkan situ. Populernya setelah buat batik Kokai karena Bung Karno meresmikan batik itu. Padahal itu kalau kita amati sebetulnya tokoh kita di sini, tapi siapa yang meneruskan? Tidak ada. Karena sulit ya Pak, membuat batik yang selengkap itu, dan itu boleh kalau bisa selesai 2 tahun saya mau bayar 10 juta. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta. Ada lagi satu yang saya lupa, itu Riai sini, daerah sini, itu yang terus pindah ke Nutran, lupa saya. Itu karena dia tidak begitu terkenal, tapi dia itu mempunyai karakter sendiri, tidak mau dicampur semua orang. Kalahnya hanya sama Ki Hajar Dewantara. Kalau sama Ki Hajar Dewantara langsung hormat, karena dia ada di dalam Ki Hajar Dewantara. Itu ada. Maka namanya begitu tidak terkenal. Baik, jadi apakah batiknya sudah semua? Baik, jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin sedikit saya summary tadi. Batik Indonesia ternyata memasuki era batik yang justru paling terakhir ketika Pak Soekarno mencanangkan batik Indonesia, batik yang bukan daerah-daerah per daerah tapi batik kesatuan. Tetapi yang juga tidak kalah menariknya adalah Jawa Hopokai yang paling kuno
dan kemudian diadaptasi supaya masih tetap ada kisah batiknya Hokoka itu menjadi Jawa baru. Tadi sudah disampaikan beberapa ciri-cirinya, mulai dari motif, pewarnaan, sampai dengan kerja bersama, yang maka itu bisa disebut atau kita bisa sampaikan sekarang bagian dari sosial, budaya, dan politik. Ada kerjasama di situ, ada ekspektasi yang tinggi, dan ada idealisme. Saya persilahkan pertanyaan satu atau dua menjawab. Oh, Nje. Saya mulai sebelah timur dulu, kemudian ke tengah dan ke barat. Nje, silakan sebutkan nama dari mana. Matur nuwun Sugeng Enjang, para narasumber dan Ibu Stoyo. Nama saya Sitowati Sandrarini atau biasa dipanggil Mbak Sandra. Pertanyaan saya ada dua. Pertama saya tujukan kepada Pak Afif dan kemudian Pak Prayogo. Yang pertama saya gembira sekali karena diskusi ini tadi temanya kan batik sebagai bagian dari sosial, budaya, dan politik. Dan kemudian tadi Pak Afif juga menceritakan bagaimana batik berpengaruh secara keekonomian, kemudian juga ke diplomasi. Tadi Bapak juga menyinggung tentang KKBI atau Koperasi Batik Indonesia. Kebetulan saya barusan menghadiri diskusi di Jogja Semesta tentang koperasi, ya Pak, di mana arah pemerintahan yang sekarang itu mulai melihat ekonomi yang berkeadilan sosial atau koperasi dengan ditandai pembukaan 80.000 koperasi merah putih. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saat ini ada koperasi batik yang kualitasnya seperti GKBI yang didirikan tahun 1948? Dan kemudian apakah bila belum, apakah komunitas batik ini bisa menyemaikan karya untuk bersinergi melalui koperasi. Kemudian kalau pertanyaan saya kepada Pak Prayogo, tadi kan ada di dalam satu rangkaian itu yang disebut batik tiga negeri, kemudian Jawa Hokokai, kemudian Jawa Baru gitu. Nah sekarang ini apakah ada motif batik yang khas kekinian kita yang memang tadi seperti dikatakan Bu Sita menjadi berbicara atau menjadi diplomasi kita gitu. Apakah komunitas batik ini mengembangkan sesuatu yang nanti akan menjadi diwariskan kepada generasi penerus bahwa ini loh batik generasi ini gitu ya. Tadi hubungannya dengan Bu Sita, kalau saya melihat bahwa ketika zaman menjadi global, kemudian kita juga concern terhadap pelestarian kembali alam, pertobatan ekologikal itu, saya melihat bahwa potensi pengembangan batik dengan pewarna alam ini sangat bagus untuk kita kembangkan dan menjadi ciri dari zaman ini. Baik. Tapi kalau dari segi motifnya bagaimana Pak Prayogo? Matur nuwun Bu Sandra. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat koperasi ini kita miris ya. Dulu koperasi ini dibuat agar kemudahan pengrajin batik untuk mendapatkan mori dan lain-lain kelengkapan daripada sebuah kain batik, yaitu terutama mori. Jadi yang tidak punya koperasi dia tidak bisa mendapatkan mori. Itu dibuat agar istilahnya kelancaran alur daripada produksi itu. Tapi sekarang mirisnya bahwa semua akhirnya kan dibuat industri-industri mori, pabrik-pabrik mori di setiap daerah. Di Pekalongan ada PPIP, di Jogja ini juga ada 4 dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya perdagangan bebas mori itu swasta membuat, akhirnya pabrikan itu menjadi kolab. Dan pada saat pabrikan itu menjadi kolab, karena pada saat membeli punyanya koperasi atau punyanya pabriknya koperasi, harganya mahal. Tapi
industri swasta yang membuat harganya menjadi murah. Akhirnya koperasi itu tidak berjalan. Dan sekarang GKBI semua aset daripada koperasi itu dijual, dibikinlah gedung GKBI. Jadi beralih fungsi menjadi properti. Itu yang kita sayangkan sekali. Dan kita sudah menyurati, lebih bagus gedung GKBI satu floor itu, bahwa itu jendela badai Indonesia itu akan lebih bagus. Istilahnya daripada itu Sarinah yang punya pemerintah. Itu kan membesarkan GKBI itu kan daripada koperasi-koperasi kecil yang berada di setiap daerah. Jadi setiap daerah pembatikan itu pasti akan ada koperasinya. Kalau dia mampu membuat pabrik morinya, dia akan membuat pabrik mori. Tidak mampu, dia menyalurkan mori-mori itu sendiri. Tapi itu sudah tidak berfungsi. Saya sendiri sebagai anggota PPIP, anggota GKBI, saya tahu cuma hanya dapat kalender sama lodong yang ada tulisannya GKBI gitu loh. Karena itu bisa diwariskan ya. Ini kan fungsi daripada koperasi itu sudah tidak relevan dan tidak bermanfaat lagi karena perdagangan bebas. Walaupun kita juga naif lagi bahwa benang kita itu impor. Kita yang naifnya kita itu badik kita SDM-nya Indonesia, tapi obatnya impor, morinya impor. Kita itu cuma tenaga ahli tok. Nah, Mbak Sita sudah merintis dengan Black Tonnage, dengan pewarnaan alam, ya. Tapi morinya juga akan menggunakan tenun gedok daripada tuban. Itu 100% Indonesia itu. Nah, kalau kita mampu dengan adanya budidaya dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Walaupun hanya angan-angan dan cita-cita. Tapi kita mulai dari diri sendiri, beri penghargaan kepada tenun gedok karena itu made in Indonesia 100%. Kalau yang Mbak Sita berarti kan made in Indonesianya 60%, karena morinya masih benangnya masih impor dan lain sebagainya. Jadi itu keberadaan koperasi saat ini memang akhirnya menjadi seperti itu. Akhirnya adanya perdagangan bebas. Ya. Nah, terus mungkin sedikit untuk mewariskan batik ini ke depan, kita ini sebenarnya saat ini bisa ke dalam dan keluar. Ke dalamnya itu secara edukasi, teknologi batiknya itu berkembang. Adanya tekstil motif batik, adanya batik malam dingin, adanya batik yang prosesnya macam-macam dan lain sebagainya, tapi tidak dibarengi dengan edukasi pendidikan dasar yang berpengetahuan tentang batik. Nah ini sekali jagat saya berharap 5 tahun ke depan kita itu mendekatkan diri kepada siswa, kepada sekolah-sekolah, bahwa pentingnya batik ini adalah proses yang memang bagian daripada budaya itu sendiri. Baik, matur nuwun. Mungkin ditambahkan Pak Prayogo, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit, itu mimpinya orang-orang seperti saya. Jadi koperasi itu bukan hilang, karena namanya masih kita kenal, tapi tidak masuk ke baja. Nah, sekarang itu menjadi peluang kita sebagai pengrajin, sebagai kolektor. Mari kita bersama-sama mulai di rumah ini, kita buat koperasi yang hidup. Karena kita kesulitan, betul kesulitan. Dulu yang punya museum Yogyakarta itu adalah pedagang tekstil khusus dari Cina. Itu mendatangkan dari Cina masuk ke sini itu sulit, harus lewat Perancis. Bulan dulu ke Perancis baru sampai sini. Dan disimpan di Gerjen. Kemudian diolah lagi di Gerjen. Jadi bahan kasar dari sana di sini diolah lagi. Maka batik Museum Batik Yogyakarta itu punya pabrik tekstil khusus untuk membatik. Sayangnya terus orang dan semua dirampas Jepang. Sayangnya. Baik, matur nuwun Pak, karena kita juga terikat waktu. Saya batasi 3 pertanyaan lagi. Monggo Bu, ada mic-nya.
Terima kasih. Saya Dwi Hening mau menanyakan tentang batik. Saya tujukan ke Pak Afif. Batik bagian dari sosial, budaya dan politik. Kemungkinan kalau sosial itu kan mungkin ada strata siapa yang menggunakan, kemudian kalau budaya mungkin karena kesehariannya itu membuat, memakai, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan batik. Kemudian yang saya tanyakan tadi, batik 3 negeri itu dibuat di 3 kota itu. Nah, hubungannya dengan batik 3 negeri itu kenapa dibuat di 3 kota, kemudian pada masa penjajahan itu hubungannya dengan politik tadi itu apa gitu. Jadi saya kira itu saja, terima kasih. Baik, monggo Pak. Matur nuwun Bu Dewi nggih. Bu Dwi nggih. Mungkin sosial sudah jelas ya bahwa batik itu bagian dari hidup manusia dari lahir sampai meninggal dan sebagainya ya. Budaya, sosial, budaya dan politik itu kan bagaimana diplomasi menggunakan batik ini untuk mengenalkan dari Lasem sampai dikenal sampai ke Pekalongan, ini kan bagian diplomasi. Ini kan bagian politik sampai ada kekhasan batik Lasem. Dan diplomasi atau politik ini saat ini tidak hanya di tanah antar kota atau antar provinsi saja, kita sudah go internasional ya. Diplomasi kita membawa batik ini bahwa ini adalah Indonesia. Salah satunya 7 kriteria bahwa Jogja kenapa mendapatkan kota batik dunia. Ini ada 7 kriteria yang memang salah satunya bagian diplomasi mampu mendobrak ke perkembangan zaman baik nasional maupun internasional. Nah, ini bagaimana usahanya Pak Harto waktu itu semua pemimpin negara diberi batik ya dengan karakteristik daripada negara masing-masing ya. Terus bagaimana Winnie Mandela dia akhirnya menyukai menggunakan batik ya. Di mana batik Mbak Sita ke Jepang mengenalkan bahwa ini adalah Indonesia. Ini adalah bagian diplomasi. Dan politik dalam arti seperti ini bukan politik kita secara politik yang politik murni ya, tapi usaha kita mengenalkan bahwa ini Indonesia dan dunia sudah mengakui. Kenapa saya nyatakan dunia mengakui? Saya lebih mudah menjual batik ke orang Belanda maupun orang Jepang karena beliau pernah menjajah Indonesia daripada saya harus mengenalkan dia ke orang-orang yang memang di luar negara itu atau negara Arab. Saya harus banyak bercerita. Tapi pada saat kita ke Jepang ngomong batik, beliau sudah tahu bahwa ini adalah Indonesia. Nah, ini adalah bagian diplomasi bagaimana kita mengenalkan sosial budaya, karena ini batik ini bukan masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, di batik masa depan ini adalah bagaimana menjembatani ini agar terus-menerus menjadi bagian daripada batik untuk dunia. Baik, matur nuwun Pak Afif. Monggo. Nggih, Mbak Ni silakan. Matur nuwun. Saya Bu Erni, nomor anggota 235. Batik bagian dari sosial, budaya dan politik. Tadi disampaikan Mas Afif bahwa ada batik Hokokai yang dipesan khusus dari Jepang oleh orang Jepang dibawa ke sana. Kemudian kita ingat bahwa ada Ratu Sirikit memesan khusus sehingga dinamakan motif Sirikit langsung dibawa ke negerinya. Nah, ini adalah bagian dari diplomasi itu. Kemudian kita bercita-cita ya, mungkin Sekar Jagad lewat Mbak Sita. Politik tadi kalau sudah biasa diplomasi kemana-mana dengan pameran-pameran batik, kenapa seragam haji Indonesia tidak dengan batik? Mungkin sudah mulai dari lewat Sekar Jagad ini
mengajukan ke kementerian motif batik Indonesia seperti yang tadi. Jadi netral, tidak ke Jogja, tidak ke Solo, tidak ke Lasem, tapi motif khas batik Indonesia yang bisa dipakai seragam haji Indonesia. Jadi ini luar biasa. Jadi itu, kemudian saya sendiri kemarin pulang dari Roma sengaja tiap hari pakai batik. Jadi mereka juga excited banget begitu ya. Karena di dalam persiaran itu saya tetap pakai batik. Jadi orang mereka jadi dari mana itu kebanggaan tersendiri Mbak Elok bahwa saya mengenalkan batik ke sana, bahwa batik itu kebanggaan kita. Tadi lewat mungkin suatu saat di challenge kepada teman-teman guru-guru untuk ke muridnya menciptakan motif batik Indonesia tadi kan luar biasa, ada parangnya tapi warnanya tidak meninggalkan mana-mana tapi Indonesia. Mudah-mudahan lewat Sekar Jagad Mbak Sita bisa menembus politik tadi bahwa inilah seragam haji Indonesia, kita kenakan keluar. Matur nuwun. Baik, jadi ini usulan, semoga nanti direkam disampaikan pemerintah ya Pak Afif, bahwa bagaimana batik haji itu juga mestinya harus berkarakter Indonesia. Ada tambahan nomor cukup? Mungkin saya tambah gini, sebenarnya tidak batik haji aja Bu ya. Jadi seragam Kolpui. Jadi waktu itu saya itu jadi juri untuk menentukan seragam Kolpui ya. Dan yang menunjuk saya jadi juri itu adalah Yayasan Batik Indonesia karena saya berkompeten di bidang batik. Dan sebelum saya jurinya ada 8 kalau nggak salah. Dan sebelum jurinya itu menilai, saya rapat Zoom dengan juri, memberikan rambu-rambu dulu. Jangan diambil masalah desain yang tidak mungkin diwujudkan dengan batik cap. Nah, rambu-rambu batik cap itu adalah demikian. Sampai dari hampir 300 peserta, sebelum Bapak Ibu jureni, saya persempit dulu batik yang bisa dibikin cap, tolong itu yang dinilai. Difilter dulu ya Pak? Ya, difilter. Saya sampai sudah melakukan itu. Sampai akhirnya terjadi cuma 90 sekian yang bisa digunakan menggunakan cap. Gitu. Nah, setelah itu baru kalau Bapak Ibu semuanya mau menilai. Oke, dari 9 itu dipersempit lagi menjadi 10. Dari 10 itu saya bikinkan capnya. Kalau yang ini capnya akan menjadi seperti ini, kalau ini akan menjadi seperti ini, sampai istilahnya di situ ada keputusan bahwa ini adalah keputusan Dewan Juri dan ini adalah yang akan dipilih dan lain sebagainya, dan Dewan Juri boleh mempadu-padankan antara juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu kenyataannya pada saat merealisasi menjadi sebuah seragam itu tidak sesuai dengan apa yang dilombakan. Ya, itu apa namanya Kolpui ya. Jadi waktu saya dimintain pertanggungan jawab dengan Yayasan Batik, saya ceritakan ini menjadi seperti ini, saya ceritakan. Bilalah saya dokumentasi semuanya. Ya. Nah itu saya nggak tahu pemerintahnya atau memang harganya murah, orangnya nggak mampu beli seragam, kalau beli 150.000 mampu punya 150.000 ataupun saya nggak tahu. Sama halnya dengan seragam haji. Sebenarnya seragam haji itu sudah dibuat sesederhana mungkin dan itu bisa dilakukan dicap di semua daerah. Karena kebetulan saya mendampingi yang lomba itu ya, dan kebetulan yang menang lomba itu saya kenal gitu loh. Nah itu maksud saya capnya itu bisa dicap di Solo, bisa dicap di daerah semuanya, itu sudah sederhana. Nah apakah itu dilakukan atau enggak ya kembali lagi kepada sekarang polos kan? Iya, jadi mungkin semuanya itu tanya kepada diri kita sendiri. Pada saat kita masuk ke sebuah toko, ya kita tahu yang kita beli itu batik cap, batik tulis atau tekstil motif batik. Di situ gunanya untuk apa? Kalau mau dipakai kita ya sarannya cap atau apa. Tapi kalau mau buat remek ataupun apa, ya. Baik, terima kasih. Jadi yang paling mendasar kita harus kampanyekan bahwa batik asli itu yang melibatkan malam ya Pak ya. Ya. Baik. J, karena waktu terbatas mungkin yang sebelah kanan saya J. Monggo Bu Mamikato. Nama saya Mamikato
Gatot, saya juga kumpulin kawasan batik. Mau tanya sama Pak Apip, kalau itu Hokokai itu Pak Apip sendiri tahu nggak di Pekalongan yang mana yang dipeseni, yang apa workshop yang mana, terus siapa yang datang ke situ, orang Jepannya, terus desainnya dari orang Jepang sendiri atau orang yang studio batik. Satu lagi kainnya zaman itu bikinan Indonesia atau pabriknya ada yang pabrik Jepang juga ya kayaknya ya. Terus ada yang Belanda juga. Iya. Jadi itu saya kepingin tahu itu kain morinya itu waktu zaman Perang Dunia Kedua sama sebelumnya itu apa saja ada kain mori dari pabrik apa saja dari negara mana. Karena di India itu masalah besar sekali kan, tadinya kan kain semua dari India itu dibikin dari Inggris, Eropa semua tidak mau beli dari India, maunya bikin sendiri, akhirnya India jadi miskin gitu ya. Indonesia itu sebelum perang dunia sama perang dunia kedua keadaan mori kayak apa, saya pengen tahu. Pertanyaan menarik, terima kasih Bung Ketua. Ya, sekarang bercerita tentang mori dulu ya. Mori Indonesia zaman itu pun morinya impor ya, baik dari Eropa maupun dari Jepang itu sendiri ya. Dan mori impor itu kan jadi mori itu pada zaman dulu masih saya kecil pun mori itu standarnya kayak emas. Jadi orang nyimpen mori sama halnya itu kayak nyimpen emas, dijual langsung ke toko itu langsung bisa dapat duit. Dan biasanya kalau orang pengusaha besar dia punya gudang mori, kayak orang istilahnya sembako dia punya gudang beras. Nah mori itu disimpan itu karena fluktuatif harganya ya, yang selalu tidak menentu karena politik dan lain sebagainya. Jadi pengusaha batik itu selalu nyimpen mori daripada nyimpen yang lain. Termasuk Capsen itu yang terkenal ya? Ya, itu mereknya macam-macam karena itu dibutuhkan di Indonesia, importer itu banyak sekali dan yang paling kasar itu yang memang dari India ya. Nggak begitu halus, ini agak gebel-gebel walaupun akhirnya diproduksi di di Jawa diproduksi, ada mori becak dan lain sebagainya, itu kan mori yang untuk kalangan menengah ke bawah. Nah itu memang mori impor dan itu memang barang berharga. Jadi orang zaman dulu ya akan nyimpen mori bentuk bis-bisan. Oh dia butuh duit dari kemis mau mocoki, paling penak ya jual mori. Standar mori hari itu tuh harga berapa gitu. Mungkin Bu Hani mungkin ya mungkin masanya tahu gitu loh. Maksudnya, Merasakan masanya. masa bagaimana sulitnya mori itu dan mori itu dijual belikan. Dan fluktuasi seperti emas ya Pak ya sifatnya. Ya. Terus yang kedua di batik Jawa Hokokai itu yang salah satunya itu di situ ada tulisan Haji siapa ya Mas Hari ya? Ada mereknya di situ. Nah itu ternyata orang itu sekarang sudah tidak membuat batik di Pekalongan, itu sudah menjadi hotel. Ya, terus yang memesan siapa saya sendiri juga nggak tahu persis ya, karena saya kelahiran tahun 65 ya. Jadi waktu tahun 45 kan saya 40-45 kan saya belum ada. Tapi ya saya yakin tokoh-tokoh orang Jepang yang memang mereka kompetensi bidangnya. Mungkin kalau tanyanya orang Adungan itu sudah meninggal tapi ya Bu Eko orang Jepang. Nah, mungkin dia tahu tokoh orang Jepang yang memang suka memberi hadiah ke lebih tahu orang Jepang mungkin ya tokoh-tokoh orang Jepangnya itu siapa. Cuman ini adalah eranya yang memang cuman sempit, cuman 3-4 tahun Jawa Hokokai ini menjadi populer dan menjadi barang langka dan mendapatkan batik Jawa Hokokai itu juga sulit gitu loh. Itu istilahnya batik simpenan gitu loh. Karena penerimanya itu sudah jelas sudah ada gitu loh.
Jadi tidak numpuk stok seperti Ya, sekarang. tidak numpuk Baik, stok. baik. Jadi sudah ada yang Baik. yang mengambil gitu. J, baik, Matur Nuwun. Mohon maaf saya cut Pak Afif karena memang waktu. Jadi kita masih punya ada beberapa kain dari Museum Batik Yogyakarta ya Pak ya. Saya keluarkan, monggo Bu Esther, tadi katanya masih ada kurang beberapa kain yang belum keluar. Sampun dari Museum Batik. Siap-siap yang mau mengabadikan kamera karena kain langka akan dikeluarkan lagi. Monggo silakan. Monggo Pak Prayogo. Ya, berbincang-bincang masalah kain itu dulu kan kita punya gudang kain di rumah. Itu khusus kain impor. Zaman sekarang hilang karena harus diangkut mereka. Terus kita larinya dengan kereta kuda, kita simpan di utara Warakat, Galula. Tapi ya punahnya habis. Memang kain waktu itu sangat sulit. Akhirnya kita berusaha membuat kain hampir mirip. Nah, ini motif apa Pak Prayogo? Kemudian Ini pagi sore. Ini untuk kain baru atau pagi sore. masuk Jawa Baru Pak. Kalau saya, karena ini buketan, ini batik pengaruh Cina atau Belanda, jadi lebih tua daripada Jawa Baru. Oke, tapi lebih muda dari Kokoka ya Pak Afif? Enggak, lebih tua. Lebih tua. Sebelum Oke. lebih tua lagi. Batik pengaruh Belanda, Cina Belanda. Tahun pinten Pak Prayogo? Ini tahun Mbak burungnya cantik banget. Oh. Mbak, sekarang orang nggak bisa dan ini bikin batik burung itu gambar Cina burung. karena ini buketan. Baik, baik. Buketan ini khusus untuk pesta. Yang ini buketan khusus untuk pesta. Orang-orang Cina itu memang seperti itu. Tandanya adalah ada burung. Burung itu adalah lambang kesetiaan. Kupu itu lambang keabadian. Jadi mengharapkan mereka yang hari itu nikah ada kesetiaan, pasti ada keabadian. Baik, Matur. Mungkin sedikit bergeser Bu Ella, sebelah sana teman-teman mungkin mau memotret. J. Kemudian ini batik yang kedua Pak Prayogo, apakah juga kurang lebih sama? Monggo silakan. Jadi selalu batik kuno itu tempo dulu selalu dibelah menjadi dua Pak Afif ya? Karena untuk efisiensi kain atau memang style ketika membatik saja? Oke, Yang jelas efisiensi kain. baik, Karena baik. cari kain tahun 50-an itu Susah. sangat Baik. sulit. Ini batik tahun 30. Nah ini kainnya asli. Dan ini ada pengaruh Belanda, ada pengaruh Cina, ada pengaruh Jepang. Ini sudah campur. Oke, bisa dilanjut ke kain selanjutnya atau sudah selesai? Oh iya. Mungkin sekedar informasi ya, kalau batik-batik pengaruh Cina dan pengaruh Belanda ini, yang latar polos itu lebih tua daripada yang latarnya itu ada isian. Oh, baik, baik. Ya. Kenapa Pak Afif? Ya, memang awalnya itu latarnya mereka polos seperti Baik, itu. teknologi Akhirnya dengan detail itu baru justru ya Pak Afif ya? Iya. Baik. Karena sulit, warnaan itu sulit. Oke, J. Sekarang orang warna pakai batang padi itu sudah tidak ada. Ada batang padi warnanya bagus. Nah, ini kalau dideketin bisa dilihat bagaimana cara batiknya pada saat warna merah ornamennya dan pada saat warna biru itu pembatiknya itu beda. Itu yang warna merah itu kelihatan lebih gede-gede. Ya. Karena warna birunya lebih kelihatan cantiknya lebih kecil-kecil. Nah, itu yang membuktikan bahwa ini Tingkat dibuat kemahirannya. bukan dari Beda yang daerah. J. Tapi kalau yang sudah sama-sama halusnya yang merah maupun birunya itu berarti sudah mulai dibikin di
satu tempat. Justru itu baru ya Pak Afif ya, karena kalau kuno Iya. pasti akan kelihatan bedanya. Nggih, lajeng menika batik yang selanjutnya ini sarung ya Pak ya? Ini sarung. Terbalik ini Bu kayaknya Bu. Katanya, nggih. Perkiraan di tahun berapa Pak Prayogo? Ini, Nggih. kalau ini tahun 60, kalau yang tadi itu dari Pacitan. Itu tahun 50. Ini tahun 60. Nggih. Nah ini Pak, kalau batik-batik tua dengan warna-warni Pak, apakah berarti teknik pewarnaan kimia itu juga bisa dikatakan tua juga ya Pak secara sejarah Pak Afif? Warna kimia kan setelah abad ke-19 ya. Baik. Kalau ini kan, kalau menurut saya sih ini malah lebih tua ya, masih menggunakan warna alam ya. Biru sama apa namanya? Hijaunya aja ya. coklatnya. Mas Afif, kalau tadi batik Indonesia yang Jogja kan ada warna hijaunya, itu warna alam atau apa? Kimia. Oh, kimia itu. Iya. Saya tambah sedikit. Kesalahan kita dalam menyimpan batik-batik lama itu dilempit. Harusnya digulung ya Pak. Yang betul digulung. Gulung pakai Iya, pakai. Pipa. paralon, Nggih. gitu ya. Karena tempat kami itu semua digulung. Dia diteke, Ya, gini. berdiri kan. Itu satu. Yang kedua, diberi kelembapan pada sekian bulan kasih kelembapan karena kita yakin bahwa itu adalah barang-barang hidup. Karena kapas itu butuh bernafas, butuh kelembapan. Itu yang perlu kita perhatikan Diangin-anginkan. supaya tidak laku. Baik, baik, Jim. Ada tambahan Pak Afif mungkin tentang motif mereka? Ya, ini batik Jawa, tapi yang dikonsumsi untuk orang Sumatera. Mungkin dibuka, dilebarkan. Salah ya. satu cirinya apa Pak Afif? Yaitu ada tumpal kanan kiri yang berbeda Oke. warna, ya. Terus ini bang-bangan ini sebenarnya awal muasalnya itu lasem, tapi ini berkembang di saat ini untuk membatik seperti ini berkembang di Cirebon. Karena di lasemnya itu seluruh membuat batik yang seperti ini sudah tidak ini lagi gitu. Sudah SDM-nya sudah tidak ada lagi gitu. SDM-nya sudah berubah. Ya. Dan akhirnya dibikinkan di Cirebon. Pak Afif kenapa tumpalnya itu di kanan dan kiri kok tidak di tengah seperti mengenakan sarung? Ini kain Stylenya, perempuan. oh, oke. Jadi dia tidak pakai sole tapi tumpal kanan dan kiri beda. Artinya bisa dipakai ke sana. Iya. Tumpalnya bisa dipakai depan, Iya, di besok. depannya boleh ya, kanan, boleh ya. kiri. Baik, Berarti motif tengahnya tidak terbalik-balik ya, bisa juga Iya. yang di tengah. karena masih center tuh. Iya. Iya. Baik, kainnya sampun selesai atau masih ada lagi? Ini Hokoka ini ada yang ada namanya. Namanya siapa? Jahri Ali Oh, Pak Haji Jahri Ali. Pancawarna Bunga Lampai. Caca. Ini dia tinggalnya di Jalan Hayamuruk, sekarang sudah jadi hotel. Hotel apa Pak? Hotel apa Pak? Saya hotel Indonesia atau apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa. Cuman di Jalan Hayamuruk. Pekalongan, Pak? Pekalongan. Baik, terima kasih Ibu, Bapak sekalian, Mas dan Mbak, karena waktu juga saya sudah dibisikin sama pembawa acara. Kita masih punya rangkaian macam-macam, ada room tour dan ada bazar. Jadi sebelum saya tutup, boleh kita aplaus untuk kedua pembicara kita siang ini. Sebelum saya tutup, mungkin bisa saya sampaikan summary sedikit bahwa ternyata sosial budaya dan politik dalam batik itu sudah lama dan kemudian kita bisa memaknainya hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber. Ternyata dari batik-batik Jawa Hokokai, Jawa Baru, kemudian batik tiga negeri, kita bisa menemukan begitu banyak filosofi, begitu banyak cerita, sampai juga dengan perkembangan ataupun kehidupan
Mori maupun koperasinya. Semoga kita bisa menjadi paguyuban yang bisa meneruskan. Semoga sejarah atau cerita batik tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga batik bisa menjadi long life. Matur nuwun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup diskusi kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.